An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisal miskinu alladhi yatufu 'alan nas tarudduhu luqmatu wa luqmatan wa tamratu wa tamratan walakinil miskinu alladhi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftanu lahu fayatasaddaqu alaihi wa la yagumu fayas'alun nas. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal miskinu, bukanlah orang miskin, alladzi yatufu 'alan nas, yang muter keliling 'alan nas, kepada manusia, kemudian tarudduhu al-luqmatu wal luqmatan, mereka meminta sesuap atau dua suap, kurma satu atau dua kurma, ditolak, tidak dikasih. Bukan itu orang miskin. Walakinil miskin alladzi la yajidu ghinan yughni, akan tetapi orang miskin itu yang tidak mendapatkan kecukupan yang dapat mencukupinya. Wala yuftanu lahu, dan tidak diketahui keadaannya, fayutasaddaqu alaih, sehingga disedekahi. Wala yagumu, dan dia tidak berdiri, fayas'alun nas, kemudian meminta-minta kepada orang. Ini menjelaskan beberapa penjelasan. Yang pertama, orang miskin itu beda dengan orang fakir. Karena miskin itu keadaannya masih lebih baik daripada orang fakir. Masih lumayan ketimbang orang fakir. Karena orang miskin itu masih punya sesuatu, akan tetapi tidak mencukupi. Ibarat pekerjaan itu punya pekerjaan tapi tidak dapat memenuhi kebutuhan, kurang. Kebutuhan loh ya, bukan kelebihan, kebutuhan. Makanya ketika Allah menceritakan tentang anak yatim di dalam surat Kahfi, mereka dikatakan oleh Allah apa? Masakin, miskin. Apa itu ayatnya? Wa amal apa? Yatimaini, apa dalam surat Kahfi itu? Apa di dalam surat Kahfi itu menjelaskan tentang anak yatim? Mereka bukan, wa ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Allah mengatakan adapun orang perahu yang dimiliki orang miskin atau yang punyanya orang miskin itu, nah berarti apa? Dia punya perahu. Punya perahu. Lah perahunya itu dibuat apa? Kerja. Akan tetapi tidak dapat mencukupi. Makanya dikatakan ammas safinatu fakanat limasakin. Adapun perahu yang dirusak oleh Khidir ketika naik dengan Nabi Musa, itu punya siapa perahu itu? Miliknya orang miskin. Lah sengaja dirusak. Karena apa? Karena ini mereka itu dipajak. Mereka itu diharuskan untuk bayar. Dirusak supaya nggak bayar. Lah berarti apa? Punya kan, orang miskin itu punya. Tapi memang
nggak bisa menutupi kebutuhannya, kurang masih kebutuhannya. Tapi kalau orang fakir ini nggak punya, nemen wis, nemen. Nah, makanya ini menjadi acuan di dalam fuqaha bahwa miskin itu masih lebih enak keadaannya ketimbang orang fakir. Tapi ada yang mengatakan enggak. Ada yang mengatakan bahwa miskin itu yang menghinakan orang yang fakir. Berarti lebih buruk. Jadi kalau fakir itu masih lumayan, tapi miskin ini yang dapat menghinakan orang fakir. Jadi keadaannya lebih parah miskin. Tapi ada yang mengatakan bahwa fakir dan miskin itu sama. Sama. Tapi fuqaha diantaranya madhab kita Imam Syafi'i dan madhabnya Imam Abu Hanifah bahwa fakir itu lebih buruk keadaannya daripada miskin. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, orang miskin itu ada yang terpuji, ada yang terhina. Ada yang memang dengan kemiskinannya dia mendapatkan pujian, mendapatkan kemuliaan. Ada yang mereka dengan kemiskinannya malah justru terhina. Lah terhina itu bukan dari orang, tapi dari dirinya. Karena dirinya, ulahnya sendiri. Ulahnya sendiri. Lah, yang mulia itu apa? Yang mulia itu adalah mereka orang yang miskin tapi tidak meminta-minta. Menutupi keadaannya sehingga orang tidak mengetahuinya. Paham ya? Dia nggak butuh, tapi orang nggak tahu kalau dia butuh. Orang nggak ngerti kalau dia butuh, sehingga orang tidak bersedekah kepadanya. Dianggap apa? Dianggap dia mampu, dianggap dia bisa. Ini orang miskin yang mulia, ini orang miskin yang istimewa. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah di sini. Miskin yang sempurna bukan nggak miskin ya, dia miskin tapi dengan kemiskinannya menjadikan kemiskinan yang sempurna, yang istimewa, yang tidak mendapatkan kecukupan untuk mencukupinya. Kemudian nggak ada yang tahu keadaannya sehingga ia disedekahi, dan dia tidak keluar dari rumahnya untuk meminta-minta. Ini miskin yang sempurna, yang istimewa. Dan ini yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran ketika Allah mensifatkan ashabus suffah. Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran apa? Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una dharban fil ardi yashabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Allah sifatkan lil fuqara, kepada orang-orang fakir. Apa maksudnya kepada orang-orang fakir? Sedekah. Sedekah itu hendaknya kalian berikan kepada mereka, orang-orang fakir. Orang fakir yang bagaimana? Alladzina uhsiru fi sabilillah. Mereka yang telah mengorbankan jiwanya, dirinya fi sabilillah, di dalam jalannya Allah. Aif jihad. Jadi mereka memfokuskan dirinya untuk jihad sudah. Seperti mewakafkan dirinya untuk Allah. Apapun yang bisa menegakkan agamanya Allah, mereka lakukan, mereka kerjakan.
Lah ini turun kepada ahlu sufah. Diturunkan ayat ini oleh Allah kepada ahlu sufah. Mereka jumlahnya 400 orang dari sahabat al-muhajirun. 400 orang daripada sahabat al-muhajirun. Lah mereka ini pekerjaan setiap harinya mempelajari Al-Quran, beribadah kepada Allah, atau keluar perang. Itu pekerjaannya mereka. Fokus Al-Quran, membaca, memahami, mengajarkan. Kalau ada seruan perang, perang. Enggak ada yang lain yang mereka lakukan di situ toh. Lah mereka ini apa? La yastati'una dharban. Mereka nggak bisa bepergian untuk berdagang atau untuk mencari kesibukan untuk kehidupannya, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka sibuk untuk perang. Ibarat kalau di sini mungkin tentara atau semisalnya yang memang mereka harus standby. Kapan dibutuhkan mereka harus bergerak. Lah kesibukan mereka bukan makan tidur, latihan. Ya? Jangan nanti makan tidur, waktu ini perang lemes, melaju ndak iso, angkat-angkat ndak kuat. Enggak, mereka latihan, latihan terjun, latihan naik, loncat kan gitu. Nah, mereka gitu sufu-sufa nih. Nah, sehingga mereka apa? Untuk mencari kesibukan kehidupannya, misalnya supaya jadi orang kaya, supaya punya rumah, nggak bisa, nggak bisa. Akhirnya mau apa? Mau nggak mau, yang mereka lakukan ya situ tadi, standby, sehingga waktu kosong mereka gunakan untuk mempelajari Al-Quran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang mengatakan bahwa mereka ini ashabu sufa nggak punya tempat tinggal di Madinah, nggak punya keluarga. Mereka berada di masjid, belajar Al-Quran. Kemudian kalau siang, antara waktu nganggurnya, mereka itu milih biji kurma. Milih biji kurma. Untuk apa? Nggak minta-minta. Tidak minta-minta. Mereka jual untuk makan kesehariannya mereka. Nah kemudian kalau ada perang mereka keluar, diutus oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah mereka nggak bisa apa-apa. Mereka hanya punya waktu digunakan untuk jihad. Lah jihad di situ sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka nggak bisa meluangkan waktu untuk berdagang dan semisalnya. Ada lagi yang mengatakan bahwa kenapa mereka itu fokus taat wis. Seperti anak dipondokkan sama orang tuanya, wis fokus dengan pondok. Nah. Lah orang yang tidak mengetahui mereka, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afuf. Yang nggak mengetahui mereka, mengira keadaannya mereka itu apa? Aghniya. Mereka adalah orang-orang yang cukup atau orang-orang yang mampu. Kenapa sampai orang-orang yang nggak tahu mereka itu menyangka seperti itu? Minat ta'afuf. Karena sebab mereka itu menjaga kemuliaan dirinya. Menjaga kemuliaan dirinya. Nggak mau kemuliaan dirinya hilang dengan meminta-minta. Sehingga orang yang nggak tahu keadaan mereka mengira mereka cukup. Paham ini? Mereka dianggap mampu.
dianggap punya. Kenapa sampai dianggap punya? Karena mereka menjaga kemuliaan dirinya, harga dirinya, jaga, nggak minta-minta. Akan tetapi ta'rifum bisimahum, kalian bisa mengetahui bahwa mereka itu nggak mampu, nggak punya, bisimahum, tanda-tanda yang ada pada mereka. Orang kalau kelaparan itu kan kelihatan dari raut wajahnya. Atau orang yang jarang makan itu pasti kelihatan dari warna kulitnya atau dari badannya, ketahuan, kelihatan. Makanya Allah mengatakan ta'rifum bisimahum, sebetulnya kalian itu bisa mengenal mereka, mengetahui mereka dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Nah, di sini disebutkan isfar laun, pucat kulitnya, atau cekong matanya dan semisalnya, itu bisa diketahui. Tapi nggak semua orang mengetahui, nggak semua orang memahami, hanya orang yang benar-benar teliti. Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah kan termasuk daripada Ashabus Suffah, bahkan ketuanya. Makanya riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Lah Abu Hurairah ini termasuk Ashabus Suffah, bahkan ketuanya. Pernah nggak kuat Abu Hurairah sudah nahan lapar, nggak kuat, nggak mampu sudah menahan, sehingga nggak minta Abu Hurairah, nggak minta, tapi ingin dikasih. Kenapa? Nggak mampu sudah menahan lapar. Ibarat perut ini sudah diganjel, tapi diganjel batu atau sesuatu, tapi tetap rasa lapar terasa. Biasanya kalau diganjel, perut itu ditekan, itu tadinya kerasa lapar agak berkurang. Kenapa? Tertekan. Paham ya? Tertekan. Itu kalau puasa, cancangan, iket, tambah lapar, tambah cancangan, tambah kerasa luwe, cancangan meneng, enggak mati. Enggak, kalau gitu diiket. Makanya Rasulullah kan sering kelihatan ada batu. Kenapa? Untuk mengurangi rasa lapar. Lah Abu Hurairah ini sudah kuat. Ya mungkin sudah dilakukan seperti itu, tapi nggak mau kuat, masih terasa. Berarti apa? Nemen laparnya ini, sangat lapar. Abu Hurairah menginginkan sesuap nasi, makanan dari Sayyidina Abu Bakar. Di mana Sayyidina Abu Bakar biasa lewat, ditunggu sama Abu Hurairah. Lewat Sayyidina Abu Bakar. Sudah tahu, karena para sahabat itu hafal. Oh ini biasanya lewat sini jam sekian, dari sini arahnya ke sana, tahu para sahabat. Karena apa? Perhatian satu dengan yang lainnya. Lewat Sayyidina Abu Bakar, dihentikan sama Abu Hurairah, tanya tentang ayat Quran. Tanya, dijawab sama Sayyidina Abu Bakar. Jawab, wes selesai, ditinggal sama Sayyidina Abu Bakar. Padahal Abu Hurairah tujuannya bertanya supaya Sayyidina Abu Bakar melihat keadaannya, yaitu tadi ada tanda. Makanya Allah mengatakan ta'rifuhum bisimahum, ada tanda. Ternyata Sayyidina Abu Bakar nggak ngeh. Ya mungkin karena ada sesuatu yang akan dilakukan, yang akan dikerjakan. Nggak ngeh, setelah dijawab ditinggal. Gagal. Waduh, siapa nih? Sayyidina Umar. Diadang, di mana Sayyidina Umar biasanya lewat. Lewat Sayyidina Umar. Tanya tentang ayat. Dijawab sama Sayyidina Umar. Juga nggak ngeh Sayyidina Umar ini. Nggak perhatian juga. Ditinggal. Gagal. Akhir Rasulullah lewat, pura-pura tanya, nggak pakai dijawab sama Rasulullah, langsung diajak, ayo ikut. Tahu Rasulullah.
karena Rasulullah itu sangat perhatian di dalam setiap apapun. Jadi fokusnya itu nggak pernah pecah. Kalau kita mungkin kan ada kesibukan yang lain pecah, punya keruwetan, yang ini fokus ini, yang ini buyar semuanya. Misalnya nih kita punya pekerjaan, kita punya amal ini, amal itu, kalau sudah ada satu masalah amblas kabeh, pecah semuanya. Kalau Rasulullah enggak, walaupun punya masalah atau menghadapi ini dan itu, ketika menghadapi sesuatu Rasulullah fokus dengan sesuatu ini. Tapi bukan melalaikan yang lain. Rasulullah tahu sana Abu Hurairah, tidak. Nah, kenapa? Rasulullah ta'rifuhum bisimahum. Kamu bisa mengetahui mereka dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Lah di antara tanda-tandanya apa? Mereka itu tidak benar-benar butuh, tapi mereka tidak meminta. Kita bisa mengetahui dari tanda-tandanya. Makanya la yas'aluna nasa ilhafa. Mereka itu tidak pernah meminta-minta kepada orang. Sama sekali nggak pernah minta-minta. Apalagi meminta dengan memaksa, tambah. Meminta dengan maksa, nggak mungkin. Meminta aja nggak mungkin. Abu Hurairah tadi nggak minta. Misalnya Rasulullah nggak tahu, nggak ngerti, ya sudah nggak minta. Tapi karena Rasulullah tahu langsung diajak. Lah mereka ini la yas'alunan nasa ilhafa, sama sekali tidak minta. Apalagi meminta dengan memaksa, enggak. Tapi kita bisa mengetahui mereka, sekalipun mereka tidak minta-minta tapi bisa kelihatan. Itu tadi tanda-tandanya orang kelaparan atau orang kurang makan, itu kan kelihatan. Misalnya nih, ada pondok, anak muridnya nggak dikasih makan, kelihatan. Cekong-cekong, kurus-kurus, pucet-pucet misalnya. Tapi kok gemuk-gemuk, kok sehat-sehat, daripada waktu di rumahnya misalnya. Berarti kan badokane lebih enak pondok daripada di rumah. Mungkin di rumahnya sedikit disiksa, kalau di pondok sedikit seperti raja kan gitu ya. Nah, walaupun masak dewi seperti raja, lo wajahnya bersih. Ya, ini berarti kan mari mulai ambil saiki beda. Di sini bersih, putih. Lek mari mulai bedek gitu, elek. Nah, kalau di sini putih, enak, seneng. Karena apa? Oh enak. Ada tanda-tandanya itu pasti. Makanya bisa diketahui apa? Dengan tanda-tandanya. Lah mereka benar nggak minta mereka. Nah ini orang miskin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah adapun orang miskin yang menghinakan dirinya, adalah mereka yang minta-minta. Yang minta-minta itu menghinakan dirinya, dan itu bukan kemiskinan yang sempurna yang memberikan kemuliaan kepada dia. Loh, dia miskin, mungkin masuk dari kategori miskin dia. Dia punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Akan tetapi menghilangkan kemuliaan kemiskinan, keistimewaan kemiskinan ketika ia meminta-minta. Hilang kemuliaannya sudah, keistimewaannya hilang dengan meminta-minta. Sekalipun dia tetap dinamakan dia adalah orang miskin, bilang. Apalagi kalau sampai tidak miskin tapi meminta-minta, wah lebih parah ini, lebih buruk ini. Karena apa? Dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang meminta-minta itu, padahal dia memiliki, minta-minta padahal dia memiliki, katanya Rasulullah apa? La an ya'khudha ahadukum hablahu fayadhabu fayati bihazmati hatab ala dhahrihi fayakuffullahu biha wajhahu khairun lahum min an yas'alan nasa asya'ahum a'tuhu aw mana'u. Katanya Rasulullah, kalau dia membawa tali
kemudian pergi nyari kayu, kemudian untuk ngikat kayunya itu fayakufullah biha wajhahu, Allah akan melindungi dirinya dari kehinaan, dari azab murka, dan itu lebih baik daripada apa? Daripada meminta kepada orang, baik dikasih atau nggak dikasih, dikasih ataupun tidak dikasih. Malah dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasul, apa tuh? Yang pernah disampaikan Habib Umar itu, azab kalau nggak salah itu kulitnya dikelintek, lebih baik kulitnya dikelintek. Apa dikelintek? Dikuliti ya, wajahnya, wajah ini dikuliti lebih baik daripada minta-minta. Atau azabnya di akhirat nanti kulit wajahnya itu dikuliti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan apa? Buruknya meminta-minta ketika dia mampu dan cukup, mampu tapi dia minta. Ini azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia nggak memiliki kecukupan tapi meminta-minta, menghilangkan kemuliaannya, menghilangkan kemuliaan dan keistimewaan, atau menghilangkan harga dirinya, menghilangkan harga dirinya. Makanya katanya Rasulullah di sini disebutkan ini, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalgallah wa laysa fi wajhihi maz'atul lahmin. Katanya Rasulullah, la tazalu al mas'ala bi ahadikum, kalau terus menerus seseorang itu meminta-minta sampai bertemu dengan Allah alias sampai mati, wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin, tidak ada di wajahnya itu sepotong daging sama sekali. Artinya apa? Datang di hari kiamat orang yang hina, yang tidak memiliki kemuliaan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, atau ada yang mengatakan tulang tok nggak ada dagingnya wajahnya, dan itu siksaan Allah kepadanya dan tanda atas dosa bagi orang yang meminta-minta padahal dia mampu. Artinya bukan daruroh, bukan keadaan yang genting, tapi dia minta-minta. Bahkan dalam hadis yang lain, man sa'ala nasa amwalahum takatsuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir. Katanya Rasulullah, barang siapa yang meminta-minta kepada orang daripada hartanya mereka, bukan untuk menutupi kebutuhannya. Kenapa? Sudah cukup. Berarti diminta bukan untuk menutupi kebutuhan karena sudah cukup. Untuk apa? Pekerjaan. Supaya kaya. Jadi minta bukan untuk menutupi tapi supaya kaya. Lah ini berarti meminta kepada Allah api neraka. Jadi seakan-akan dia meminta api neraka oleh Allah. Lah terserah orangnya mau banyak apinya atau sedikit, tergantung orangnya. Kalau dia terus, ya berarti dia akan terus mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kenapa? Menghinakan dirinya. Lah karena itu kemiskinan itu bisa menjadi mulia ketika ia
membuat orang lain tidak mengetahui bahwa dia butuh dan dia kurang karena tidak minta-minta, sehingga dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah, harga dirinya pun terselamatkan. Akan tetapi orang miskin yang meminta-minta itu menghinakan dirinya sekalipun boleh untuk menutupi kebutuhannya, untuk menutupi kebutuhannya, tapi kemuliaan hilang darinya. Itu miskin. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung dengan keistimewaan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.